Oke, kembali lagi di channelnya Memo. Bareng saya Jeffrey, masih saya kembali lagi saya. Tapi saya nggak sendirian kali ini. Saya ditemenin sama teman saya, Rio, vokalisnya Memo. Halo. Nah, kali ini malam ini kami mau bahas masalah satu persatu dari playernya Memo. Biar para Memo family juga kenal sama teman-teman juga. Oke? Rio, siapa sih nama panjangnya Rio? Halo, nama panjang saya Rio Sigit Nugraha. Kelihatan ya, bukan orang Jawa. Bukan orang Jawa. Bukan orang Jawa. Tapi saya keturunan Jawa. Oh, ada keturunan Ada Jawa. keturunan Jawa. Oke. Rio dari mana Rio? Lahirnya? Lahirnya kalau saya lahir itu di Sumatera Barat. Padang, ada daerah Minangnya juga nih. Jadi Minang terus Jawa. Oh, suka makan gulai ya? Gulai, Rendang. rendang enak banget. Nanti kita kuliner bareng. Kuliner bareng ya. Tunggu aja. Memo kuliner. Ya. Oke. Sekarang kok bisa sampai Jawa? Padahal lahir di Padang kan? Padang. Lahir di Padang kan? Besar di Padang juga? Besarnya malah di Lampung. Oh ya, tapi masih Sumatera ya? Masih Sumatera ya, masih Sumatera. Iya. Terus bisa ke Jawa. Sampai kapan di Lampung? Di Lampung itu dari tahun 1999. Terus pergi ke Jawa itu ke Jogja itu di tahun Pertama kali ke Jogja? itu 2012. 2012. Awal 2012. Ada acara apa itu? Itu niatnya tadinya kuliah. Niatnya kuliah. Memang niatnya dari tempat saya yang dibesarkan di Lampung pindah ke Jogja itu niatnya kuliah. Tapi kuliah kan? Kuliah. Oh, kuliah. Kuliah di mana? Tip. Oh ya, oke. Skip gitu ya. Iya. Lulus lunas? Lunas. Oh, lunas. Lunasin gitu. Terus, oke, sampai sekarang di Jogja terus. Di Jogja terus. Nggak pernah bolak-balik ke sana juga. Ya, Ya, maksudnya balik-balik cuman mudik ya? Iya, mudik Sekali aja. ya. Tapi Karena nggak memang- yang netep lagi. Tetap sana. lagi karena memang orang tua memang di Lampung. Oh, Memang oke. di Lampung. Memang dari dulu suka nyanyi. Memang dari dulu suka nyanyi karena suka dunia musik itu di waktu masih kecil, masih SD. Oke. Jadi ngeband tuh memang dari SD. SD itu waktu kecil udah ngeband. Dari SD udah Dari ngeband. SD udah ngeband. Buset. SD Memang nyanyi dari dulu. awalnya main instrumen. Oh, apa dulu? Gitar. Oh, bisa gitar juga. Gitar. Oke, keren ini. Kemudian SMP belajar nyanyi karena ibu juga basicnya nyanyi. Oh, jadi malah nyanyi itu SMP. SMP, SMA, terus baru sampai sekarang. Oke. Terus oke, kita next ya pertanyaannya ya. Setelah jadi udah tahu Rio ini bukan dari Jogja asalnya tapi dari Padang. Dari Padang pindah ke Jogja yang niatnya kuliah. Niatnya kuliah. Niatnya kuliah. Tapi karena memang banyak teman-teman musik daripada kuliah, ya itu. Akhirnya berarti teman-teman musik ini pemberi jalan atau penyesatan jalan ya? Lebihnya memberi jalan Oh, sih. memberi jalan. Lebihnya memberi jalan. Teman-teman musik itu baik-baik semua kok. Baik semua. Baik Iya. semua. Berarti sampai sekarang pun karirnya masih di musik. Masih di gitu musik. kan? Oke. Alhamdulillah di musik. Ngomongin karir di musik nih, pertama kali karirnya bagaimana, jenjangnya bagaimana, buset jenjang. Ya, jenjangnya karirnya pertama ngeband tuh bawa apa sih apa ya? Konsernya itu main di mana gitu ya. atau di mana? Manggungnya di mana? Festival kah atau Jadi iya. langsung rekaman atau apa? Mungkin saya itu dulu besarnya itu memang di festival tadinya. Tadi memang apa ya, fokus tuh di festival terus. Tapi setelah ke Jogja ternyata dunia musik tuh nggak sesimpel itu. Nggak sesimpel main festival tok kita bisa adu skill. Kita nggak cuma sesimpel itu lah. Tapi teman-teman Jogja itu memang banyak menyadarkan Itu susah Pak. Ada skill Pak. Ada skill itu nggak gampang. adu skill gitu lagi. Oh iya. Skill bos. Pokoknya teman-teman musik itu banyak menyadarkan ternyata kita tuh main musik tuh nggak cuman adu skill lah. Ya, istilahnya nggak cuma di skillnya aja dikembangin, Ya, tapi benar. banyak hal ya. Banyak hal. Dari segi Banyak entertainment teman dan tuh, bla 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 itu kan. Benar. Nah terus habis itu festival nih sampai Festival. di Lampung itu berarti. Sampai di Jogja pun juga sempat Jogja sempat iya festival. sempat ikut festival. Berhenti festival tuh di tahun 2015 karena udah kenal sama teman-teman reguler nih.
Oke. Nah, Langsung teman-teman reguler tuh top 40-an ya di sini. kayak klasik rock, sukanya di klasik rock dulu, terus kemudian 2018 baru masuk ke Festival genre apa tuh? Rock juga, metal progresif progresif rock. Oh ya sama ya, Jogja juga banyak seperti itu. Zaman saya Iya. festival, sekarang udah beda. Aku mulai peralihan itu tahun 2012 2013 itu udah mulai beralih ke musik-musik musik yang fusion, jazz dan jazz. sebagainya. Itu bukan jazz ya, lebih ke fusion, fusion. Nah, itu dari yang awalnya itu benar-benar metal ke fusion. Oh, seperti metal. Aku 2000 berapa Chris? 2004 ya? 2004 tuh pertama ngeband, 2005 lah. Langsung metal. Enggak, awalnya aku masih Peter Panan. Oke, ya. Lagu-lagu pop biasa lah, tapi ya antar SMP kan udah bisa main musik, udah keren. Sejuta umat lah, Peter Pan tuh sejuta. Baru mulai saya 2005, 2006 udah mulai kenal band Dream Theater, Nightwish dan sebagainya. Nah, itu baru mulai tertarik dengan, yaitu karena tuntutan adu skill kayak kamu bilang kan. Adu skill, jadi mau nggak mau ya rock itu udah paling menjanjikan untuk skill-skillan itu, paling open gitu kan. Ajangnya dulu kan memang mungkin lebih fokusnya kan mungkin ke situ ya, Jarum ya kan dulu. Ya, festival rokok masih banyak banget yang kasih sponsor ya. Sekarang udah enggak. Come on, masuk lagi tuh. Ini nggak boleh ya, pemerintah sih ya. Kalau ada lagi nggak, ya udah oke, nggak harus rokok lah, yang lain lah. Ayo bikin event-event buat musik lah itu kan. Biar, sudah kangen ya sama rock-rock kan? Ya ini kita kangen Rising. Kenapa nggak bisa? Kenapa kangen ya? Karena sekarang udah nggak bisa manggung juga. Ya moga-moga nggak lama lah ya, nggak lama lah. Ini kami juga sementara ini jarang ketemu ya, karena itu tadi kita udah jarang manggung, kita dilarang untuk manggung dulu sekarang. Udah berapa, 1 bulan, 2 bulan hampir 2 bulan ya nggak ketemu. Hampir, bukan nggak ketemu sih ya, kita nggak ngeband secara nggak perform ya. Itu kita udah agak lama, intim lagi ya, ketemunya tuh nggak intim lagi. kita cuman paling project di luar inilah, di luar reguleran. Kita ada project lain kan, nanti cek aja. Makanya subscribe ya kan, subscribe channelnya, nanti banyak project dari Memo. Jadi buat teman-teman yang teman-teman yang nonton langsung subscribe ya. Di mana? Klik di sini. Oh, sini. Nah, nih, ada subscribe sini. Ada baca. Di mana ya? Jadi cari. Nah, oke. Nah, terus habis itu Reo dari festival menuju ke top 40 berarti. Sebelum itu pasti pernah industri pernah. Oke, kita bahas nanti ya, industri musik ya. Nah, terus ke top 40 pertama ngeband di Jogja juga? Di Jogja juga. Reguleran atau long trip? Lebihnya reguleran. Long trip pernah? Trip cuman sekali. Kemana? Yang kita ketemu. Kita ketemu di Batam ya. BATAM. Batam makan seafood gitu. Makan seafood gitu ya, malam makan Oh, itu seafood. berarti cuma pertama. Terakhir. Pertama nggak tahu ya, kalau terakhir kan kita nggak ngerti. Baru pertama itu. Pertama itu ya. Iya. Oke. Itu tahun 18 akhir. 19 ya habis. Awal akhir atau pertengahannya? Pertengahan ya. Kayaknya 18 ya. Seingatku 18 kayaknya. Ya, 18-19 lah entah itu. Aku juga udah agak lupa, udah agak lama ya. Berapa tahun? 2-3 tahun lah. Iya, udah lama ya. Itu pertama. Oh, oke, berarti lebih reguler. Bisa di kafe, resto. Kafe, Awalnya resto. kafe, resto. Awalnya kafe dulu, baru ke resto. Sekarang baru masuk ke dunia yang Ya, sekarang saya tahu lah. saya Sama tahu kita. Iya. Ya kan? Nah, Jadi teman-teman kalau mau mengimage saya buruk, yang dunianya gelap, enggak dong. Karena Tapi- memang udah terang. terang. Walaupun banyak yang gelapnya, tapi lebih ke terangnya gitu ya. Gelap itu masa lalu Masa lah. lalu. Enggak ada anak band enggak ada yang gelap. Nggak ada yang gelap kok. Terang semua. Anak band Jogja enggak ada yang gelap. Oke. Iya. Lanjut, tadi ada kita sedikit obrolan industri musik. Pernah di industri musik. Iya. Tahun berapa ya? Industri musik itu ikut Jogja itu di tahun 2013. Karena awal ke Jogja 2012 itu memang kuliah, tapi karena banyak teman bermain musiknya, akhirnya baru tuh coba-coba buat band, buat karya, buat gitu. komitmen gitu ya. gitu.
akhirnya baru coba-coba rekaman di salah satu di studio Jogja juga kok. Di mana? Udah sebutin. Di mana ya dulu waktu itu ada di RNP. Oh, RNP. RNP. Sasran. Ya. Ya, yang masuk-masuk gang itu kan. Masuk gang. Ya. Itu awal kali take band tuh di situ di RNP. Oke, RNP. Awal sekali. Terus nama bandnya apa sih? Orange. Nama bandnya Orange. Orange. Itu band pertama untuk industri. Industri. Oke. Orange. Punya berapa lagu? Orange ada 7 lagu. 7 lagu. 7 lagu. Rekaman di situ 7 lagu. Rekaman di situ semua. Manggung-manggung sempat masuk label nggak? Enggak. Oh, Kita cuman indie aja ya. Indie Jogja saja. Sampai kapan itu? Masih nggak bandnya? Kalau bandnya itu memang enggak apa ya, enggak dibilang bubar juga. Enggak ada ngomong bubar, tapi memang karena kita Kesibukan sendiri-sendiri. iya, karena kita juga sadar kesibukannya. Keyboardisnya kan pergi ke pendidikan di Taiwan. Oke. Jadi ya udah belum vakum lah. Vakum. Dan sampai sekarang memang enggak ada ini. Kalau ngomongin industri, band industri itu. Oke. Nah, terus habis dari Orange itu masih ada lagi band untuk Kalau album dan sebagainya. Oh, itu kalau industri di dunia industri cuman project-project aja. Project-project aja. Project-project aja. Terakhir sama siapa nih? Terakhir pernah ikut Istana Band. Istana Band. Ada linknya YouTube. Ada link Masih YouTube. jalan? Itu tanya sama rumput yang bergoyang. Masih jalan tidak ya Istana ya? Masih rumput yang sampai bergoyang. bikin video klip juga. Sampai ya? bikin Masalah ya? video klip ya. Oke. Jadi ada beberapa pelajaran yang bisa diambil di dunia industri itu ternyata seperti itu. Oh pasti. Setiap kamu jalan di tempat apa pasti kamu Pasti ada ada pelajaran di pelajarannya. sana. Nah, Yang paling penting banget pelajaran itu yang saya dapat memang di Istana Band. berapa tahun? Sampai Istana itu sebelum saya gabung memang sudah ada 1 tahun mereka jalan ya sama vokalis ada Oki. Oke, oh iya yang aku Oki dulu Aras. ketemu dia main kahun itu. Oh iya. Ya, ambil nyanyi tapi. Sambil nyanyi. Oke. Setelah 1 tahun akhirnya aku gabung di situ baru jalan sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih jalan tapi nggak tahu. Tanya sama rumput bergoyang. Loh, ya berarti masih jalan ya. Iya. Ada link YouTube-nya apa sih kalau mau lihat? Ada. YouTube-nya? Jadi teman-teman mungkin kalau mau lihat nanti tulis di deskripsi. iya, deskripsi aja. di bawah ya. ini di bawah ini. Di bawah. Istana Band. Band, ya. Oke. Istana Band itu Rio, itu karirnya Rio sampai Terakhir di situ untuk industri ya. Industri. Itu ya. Habis itu lebih fokus ke ngamen. Reguleran ya. Reguler itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, itulah Rio. Kalau mau ada ditanyain boleh. Boleh. Ini untuk sesi pertama nih, kita ngobrol-ngobrol sama Rio. Benar sekali. Sesi pertama nih udah lumayan lengkap lah ya. Kita udah dari Iya. asalnya di mana, terus habis itu karirnya bagaimana, ngebandnya bagaimana. Tetap masih main musik kan berarti? Tetap masih main musik. Selanjutnya akankah bikin lagu lagi, karya-karya? Bisa bikin lagu nggak sih? Bikin lagu. Buat kayaknya ya, buat lagu. Karena aku juga bukan orang yang yang puitis gitu juga bukan. Ngerangkai kata-kata juga nggak bisa. Mending nyanyi aja deh. Nyanyi aja ya? Nyanyi aja deh, gitu aja dah. Ya udah nanti berarti kan dia belajarnya nyanyi itu bener-bener fokus ya. Nanti Mending kita lihat nyanyi suara emasnya dari Rio ya. Mas God. Nanti bisa lihat dari channelnya Memo juga. Benar. Suara-suara Rio. Kita nanti pasti punya video untuk session kita rekaman. Kita lagu sendiri juga pasti ada. Ditunggu teman-teman ya, ditunggu. Terus habis itu ya nanti tunggu rilisnya lah. Video cover. Video cover. Ada sama video pas manggung nanti. Video yang itu ada. Yang ngevlog. Ya video kayak gini juga ada. Video yang apa sih? Pokoknya video semua kita akan buat. Ya, video kita. Semua kegiatan Memo kita akan share sama kalian, oke? Biar teman-teman juga dekat sama kita. Kenapa? Biar dekat ya, supaya kalian juga bisa nonton kita bareng, jamming bareng. Nggak akan ada rasa sungkan untuk bareng-bareng sama kita nanti. Nah, setiap hari kita, hampir setiap hari waktu sebelum PPKM ini kita pasti ada tempat untuk reguler. Nah, teman-teman juga bisa ikut
ikut nongkrong di situ, ikut ngejam, ikut jamming. ya ikut nyanyi, ikut main instrumen serah lah, bebas. Bebas. Apa. Nanti untuk masalah jadwal dan sebagainya bisa follow IG-nya Memo di gimana yo? Memo Band Jogja. Wah, Ya. gue masih inget banget. Karena udah hampir 2 bulan nggak gue sebut. Udah hampir 2 bulan tuh nggak disebut itu tuh. Nanti ditulis juga ya di sini. Iya. Nah, Iya. oke. Ajaib ya. Ajaib. Ini editornya ini repot tadi. Udah, Garu-garu kepala nih. udah gitu aja. Iya. Buat teman-teman, inilah Reo. Nanti kita bakal ngobrol juga sama yang lain. Tunggu aja ya. Oke, thank you. Bye.